Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak soleh-soleh sekalian, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, itu pada pembelajaran ketiga. Nah, anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan pada beberapa makhluk hidup, salah satunya adalah manusia. Nah, hari ini ya, setelah kita ketahui bahwasannya semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernapas, dan oksigen tersedia berlimpah jika tentunya lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya di kelas 5 Abu Ubaidah. Ya. Baik, kita lanjut. Ada sebuah teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Ya, silakan Anda baca ya di bukunya pada pembelajaran ketiga. Ada sebuah bagian yang pernah kita jawab sebelumnya juga di pembelajaran 1. Di sini di pembelajaran 3 juga kembali diulang ya anak soleh-soleh sekalian. Ya, hari menanam pohon, dan di sini ada beberapa pertanyaan juga jawabannya. Misalnya kapan? Kapan berarti kapan hari menanam pohon diperingati? Ya, tentu itu hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Silakan Anda sekalian lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan ini. Apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, dan mengapa kita harus menanam pohon. Ya, silakan Anda jawab. Tidak perlu juga membuat bagan seperti ini. Anda juga hanya perlu menuliskan dalam poin-poin. Misalnya nomor 1, apa yang dilakukan? Ya, jawabannya ada di teks tadi, di hari menanam pohon. Nomor 2, siapa yang melakukan itu penanaman pohon? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya tentunya. Apa sih pengertian tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis tanggung jawab? Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Serta yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Allah. Ya, pengertian masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap. Itulah pengertian masyarakat ya. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat
aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam satu tempat tentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Dan tentunya semua kita, Ananda, saya, dan semuanya itu tentu hidup bermasyarakat di lingkungan masyarakatnya masing-masing gitu. Dan harus memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain tentunya. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kita akan bahagia jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Nah, inilah pentingnya tanggung jawab atau kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembelajaran ini. Halaman selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya, anak saudara-saudara sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Tugas pertamanya tadi adalah melengkapi sebuah bagan, tapi bisa Ananda tulis dalam bentuk poin-poin. Ada beberapa pertanyaan tadi, silakan Ananda jawab, yang jawabannya itu ada di teks. Selanjutnya soal yang kedua adalah sebutkan 5 jenis usaha ekonomi. Tuliskan 5 jenis kegiatan usaha ekonomi gitu ya. Ada banyak poin. Ya, saya kira cukup pembelajaran kita pada hari ini di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali secepatnya.